Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, jumpa lagi dengan saya Vina Zainal Mabrurah di acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Tepuk tangan. Oke, Sobat KPI, Bincang Pagi kali ini memasuki episode ke-180. Dan di episode kali ini kita akan mengambil tema yaitu 2 jalur, 1 tujuan, cerita 41 tahun Malida. Di kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Kepala Sekolah Malida, Bapak Abdullah Hafid SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus, Mbak. Lancar gih segala sesuatunya di hari ini? Alhamdulillah lancar. Nah, kali ini kita bukan hanya bersama dengan Bapak Hafid, tetapi kita juga bersama dengan teman-teman dari MA Matholibul Huda Melongo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, lanjut kita sebelum memasuki bincang pagi kali ini Bapak, saya ini kayak kepo, kenapa MA Matholibul Huda lebih dikenal dengan Malida? Apakah Malida. Ada Istilah ya. Ini hanya istilah untuk apa ya? Lebih mempermudah. Jadi baik itu siswa, wali murid dan madrasah. Dan alhamdulillah Malida ini sudah menjadi apa ya? Jargon kami dalam arti singkatan ini, baik itu di madrasah ibtidaiyahnya maupun di MTS dan juga di MA. Malida singkatan Matholibul Huda. Jadi kalau kalau kita terlalu panjang frasenya itu kadang masyarakat kurang begitu tertarik gitu tadi. Malida Melongo. Lebih singkat, lebih lebih singkat. kayak. Berarti Matholibul Huda niku bukan hanya MA saja, tapi ada MI, ada MTS ya, juga. Satu yayasan. Oh, satu yayasan. 3 unit. Nah, Malida kan sudah berumur ke 41 tahun, betul Bapak? Ya. Nah, bagaimana sih Bapak awal berdirinya Malida dan apa yang melatar belakangi pendirian Malida saat itu? Ya, terima kasih Pak. Kalau boleh cerita ini ya, untuk MA Matholibul Huda, MA Malida ini berdiri tanggal 17 Juli 1985. Dan alhamdulillah saya ini menjadi generasi yang kelima. Yaitu di tahun 1989, saya lulus di 1992. Lulusan situ juga jenengan. Alumni. Nah, untuk latar belakang pendirian Malida ini memang dulu wali murid, karena kami itu pendidikannya berjenjang dari MI, MTS, banyak sekali wali murid yang menanyakan kami meneruskan sekolah di mana, karena ternyata kok tidak ada lanjutannya. Adanya dulu di PGA Kudus. Nah, PGA Kudus sebelum ada MAN itu Mbak, PGA Kudus ada di MAN Bang Sri, katakanlah atas inisiasi dari tokoh-tokoh dari yayasan, juga yang alhamdulillah sekarang yang sudah termasuk pendiri itu Profesor Dr. Haji Mustaqim MPD. Itu salah satu pendiri dan menjadi kepala madrasah yang pertama di MA Malida. Profesor. Profesor. Nah, ini berkembang dari awal berdirinya sampai saya istilah cara bahasa Jawa menangi. Saya di situ, alumni di situ, dan alhamdulillah saya menjadi generasi yang kelima dan sekarang sudah 41 tahun. Sangat lama juga Bapak. Nah, dari perjalanan 41 tahun ini, perubahan apa sih Bapak yang paling signifikan di Malida, baik dari sisi kurikulum, fasilitas, maupun cara pandang terhadap pendidikan santri? Ya, terima kasih. Untuk 40 tahun yang sudah berjalan ini, alhamdulillah, dari MA Matholibul Melongo atau MA Malida ini, satu dari sisi kurikulum sudah alhamdulillah berjalan.
di MA Malida ada 3 kurikulum. Satu kurikulum nasional Nggih. yang sekarang kurikulum merdeka yang sudah modifikasi oleh Kementerian Agama menjadi kurikulum berbasis cinta. Itu satu. Nggih. Itu kurikulum nasional yang mengikuti standar SNP, Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua kurikulum dari keterampilan. Karena madrasah kami adalah madrasah plus keterampilan. Nggih. Itu juga ada kurikulum tersendiri, baik ada 5 kelas di situ, kelas-kelas keterampilannya ada. Dan yang ketiga kurikulum muatan lokal. Muatan lokal ini kurikulum yang didesain dari internal madrasah. Dulu ada namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini memberi ruang kepada madrasah untuk mendesain kurikulum ini supaya madrasah ini bisa mempunyai nilai yang lebih. Intinya kurikulum KTSP yang muatan lokal ini menggali potensi keunggulan yang dimiliki setiap satuan pendidikan atau madrasah. Oke, nah di Malida sendiri itu mempunyai moto yaitu jujur, disiplin, berprestasi, santri. Yeah. Nah sebenarnya tuh apa sih Pak alasan memilih moto ini dan bagaimana keempat nilai itu ditetapkan dalam kehidupan siswa sehari-hari bukan hanya sebagai jargon? Ya, terima kasih. Untuk Malida sebetulnya motonya tidak hanya 4, Mbak. Oh. 5. 5. Yang pertama tidak tercover di situ, yaitu bisa, bisa, jujur, disiplin, berprestasi, dan santri. Nah, bisa itu artinya apa? Jadi diharapkan dari pendiri-pendiri yayasan, pendiri MA itu, siswa madrasah itu apapun yang ditanyakan harus dijawab terlebih dahulu bisa. Artinya apa? Semua bisa dipelajari, semua bisa dicari solusi. Nah, ini yang menjadi komitmen dari para pengurus bahwa motonya memang setiap siswa harus bisa dulu. Ini motivasi awal untuk menguatkan anak supaya mampu, mentalnya kuat, maka harus bisa. Nah, bisa artinya apa? Bisa semua yang akan dihadapi bisa dijalani, bisa ada solusi. Itu yang pertama bisa. Yang kedua jujur. Jujur ini kunci setiap masalah. Dalam hadis Kanjeng Nabi disebutkan alaikum bisidqi. Kalian semua yaitu harus menetapi sifat jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu akan menunjukkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menuju ke surga. Ya, karena ini juga jujur kami terapkan. Ini memang perlu diaplikasikan dalam kehidupan. Banyak sekali orang-orang yang tahu agama, ya, pejabat-pejabat kita tahu itu dosa, tapi tetap dilakukan. Karena ini salah satu kuncinya yaitu tidak mengimplementasikan sikap jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya anak-anak Malida ini diberi moto atau jargon slogan jujur ini supaya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bisa jujur, disiplin. Nah, disiplin ini adalah satu hal yang harus dilakukan oleh semua, tidak hanya siswa, guru, ya, semua stakeholder yang ada di madrasah harus disiplin. Disiplin ini orang yang punya komitmen untuk tepat waktu, taat aturan. Nah, ini yang indikator disiplin itu. Sehingga dengan jargon disiplin diharapkan anak-anak ini bisa datangnya tepat waktu, ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi semua ini
juga disiplin juga perlu. Ketika sudah bisa, sudah jujur, maka disiplin juga perlu dikuatkan. Karena apa? Ini ada lanjutannya. Follow up-nya yaitu berprestasi. Mahasiswa Malida jika ingin berprestasi, maka dia harus bisa, dia harus jujur, dia harus disiplin. Nah ini nanti insya Allah prestasi akan muncul. Yang terakhir ya, santri. Nah, santri ini adalah identik dengan pesantren. Santri adalah orang yang memahami dan orang yang belajar ilmu agama dan mau mengamalkan ajaran agama. Diharapkan ini lebih-lebih kami yang menggeluti dunia pendidikan, lebih-lebih di madrasah. Diharapkan dengan jargon santri ini anak-anak diharapkan bisa mengikuti apa yang disampaikan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu sebagai pewaris Nabi. Dan Nabi tidak mewariskan harta benda kecuali ilmu. Nah, ini juga yang menjadi tantangan kami ke depan, bahwa madrasah, alumni madrasah output dari MA ini juga nanti untuk bisa menjadi santri di lingkungan masyarakat, minimal menjadi imam di keluarganya masing-masing. Oke, nah pasti kan zaman kan terus berubah nih Bapak. Selama 41 tahun, apakah ada yang berubah dan dari kebutuhan siswa juga ikut berubah? Menurut Bapak, nilai-nilai apa yang tetap dipertahankan dari awal berdirinya Malida sampai sekarang? Ya, satu yang masih dan harus kami kuatkan di MA ini, yang pertama yaitu nilai-nilai agama, terutama satu akhlakul karimah, sopan santun, tawadu itu memang harus kami perkuat, sebab ini adalah yang membedakan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dalam Quran dijelaskan, Allah juga menanyakan, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna ladzina la ya'lamun. Apakah ada bedanya orang yang berilmu dan tidak berilmu? Nah ini yang masih kami pertahankan, yaitu nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai agama, lebih-lebih pola santri. Walaupun kami madrasah yang di situ tidak ada pesantren secara langsung, karena pesantren ini kami bekerja sama dengan ulama-ulama sekitar. Jadi madrasah kami berdiri di sebelah kami ada pesantren-pesantren. Nah ini kami berkolaborasi, bekerja sama untuk bisa saling mengisi dan saling membutuhkan. Kami butuh kiai dan kiai juga butuh santri, dan ini kami saling mengisi. Disitulah ruang kami untuk mengisi dari pesantren-pesantren yang ada di lingkungan. Itu satu yang dikuatkan sampai saat ini adalah nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, nilai-nilai kedisiplinan. Ini juga perlu kami kuatkan supaya apa? Mahasiswa yang berhasil tadi indikatornya memang harus disiplin, ya, disiplin waktu belajar, waktu sholat dan lain sebagainya. Sebab ini harus kami kuatkan. Dari nilai-nilai kedisiplinan ini juga harus kami bangun, Mbak. Harus kami bangun dari bawah. Kami itu sekarang masih menerapkan pola pembiasaan yang mengecek kedisiplinan anak, termasuk disiplin sholat. Ini kami masih pantau, karena yang namanya anak-anak lebih-lebih anak Gen Z, itu dengan pola asuh orang tua yang nyun sewu sekarang itu semakin dimanja. Nah itu juga mempengaruhi anak untuk kemandiriannya itu tumbuh kembangnya ini akan terpengaruh karena orang tua yang memanjakan. Nah ini kadang anak di rumah sudah diperintah sholat, tapi ternyata mengundur-undur, bahkan mungkin bisa juga tidak. Dan ini bisa kami cek, namanya buku spiritual, ada tadarusnya bagaimana, sholatnya bagaimana. Ini
yang masih kami kuatkan di madrasah, tadi nilai agama dan juga nilai pendidikan karakter. Ini karakter juga kami kuatkan, lebih-lebih dalam KBC, kurikulum berbasis cinta ini ada 5 karakter cinta yang harus dikuatkan. Cinta pada Allah dan Rasulnya, cinta pada ilmu, cinta pada diri sendiri, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada tanah air. Oke, Nah, di usia Malida yang ke-41 tahun ini Bapak, apa sih refleksi terbesar atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi santri sekarang? Ya, 40 tahun kami sudah menjalani. Kami di Aliyah ini sebetulnya baru, Pak. Saya kepala baru, mendapat SK baru 1 Maret. 1 Maret berarti 1 Maret 2006. Ya, tapi kami tidak asing dengan MA karena satu tadi saya alumni MA. Yang kedua, sebelum kami di MA, saya di MA itu saya bertugas di MTS, MA juga, MTS Malida juga yang bersebelahan. Jadi paling tidak saya juga sedikit banyak sudah mengetahui, mengenal karakter budaya, karakter pembelajaran di madrasah aliyah. Nah, ini yang refleksi yang perlu kami lakukan. Paling tidak nanti diharapkan disampaikan kepada generasi sekarang ini adalah satu penguatan dari karakter tadi, karakter dari kurikulum berbasis cinta tadi, ada menguatkan cinta pada Allah, pada Rasul, cinta ilmu, bagaimana anak-anak ini bisa lebih senang membaca buku, membaca hal-hal yang ilmiah daripada hanya budaya-budaya scroll HP. Ini yang sudah, ini karena memang zaman sekarang itu begitu, Pak. Sambil makan aja, kalau kita melihat anak-anak kita tidak di rumah, tidak makan MBG, itu ya sambil makan scroll. Ini saya setiap hari itu kan alhamdulillah memang menyempatkan ke kelas-kelas, memantau anak-anak yang MBG itu juga polanya sama, sambil makan HP-nya aktif, scroll. Nah, ini juga yang mungkin perlu dikuatkan. Nah, cinta ilmu bagaimana, makanya di kami juga ada perpustakaan, ini kami kuatkan. Ini kamu juga masih dalam taraf menata perpustakaan supaya bisa menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak ini. Karena anak-anak ini kalau sudah disuruh membaca saja itu sudah males. Guru ke kelas itu harus pandai-pandai membuat model pembelajaran. Kalau hanya salam terus anak-anak buka halaman sekian baca, itu sudah males. Nah, makanya memang harus ada trik-trik supaya anak ini bisa senang membaca, karakter membaca. Lebih-lebih sekarang ada yang namanya literasi. Dan numerasi itu. Ini yang diharapkan. Karena apa? Penelitian dari yang sudah dilakukan di Indonesia itu menyatakan bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia sangat kurang sekali. Nah, Pak, kita jeda terlebih dahulu perbincangan kita. Nanti kita lanjut di segmen kedua. Sobat KPI tetap bersama kami di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Di tengah dinamika zaman yang bergerak cepat, komunikasi menjadi kunci utama dalam membangun peradaban. Setiap pesan memiliki makna, setiap kata memiliki pengaruh, dan setiap media memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang masyarakat. Fakultas Komunikasi dan Desain hadir sebagai ruang pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu, kreativitas, dan nilai. Di lingkungan kampus ini,
Mahasiswa tidak hanya datang untuk belajar, tetapi juga untuk bertumbuh, berdiskusi, dan mencipta. Aktivitas akademik dan non-akademik berjalan berdampingan. Mahasiswa saling berinteraksi, berdiskusi di ruang terbuka, berkolaborasi dalam kelompok, serta aktif mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan kampus. Suasana kampus yang dinamis mencerminkan semangat generasi muda yang siap menghadapi tantangan global. Disinilah langkah awal dibangun, membentuk insan komunikatif yang berpikir kritis, kreatif, dan berlandaskan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui pendekatan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri kreatif, Fakultas Komunikasi dan Desain berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, profesional dalam keterampilan, serta beretika dalam praktik. Dengan dukungan dosen yang berpengalaman, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta atmosfer akademik yang kolaboratif, kami optimis program studi komunikasi dan penyiaran Islam mampu melahirkan generasi komunikator yang berdaya saing global dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Salah satu kekuatan utama Fakultas Komunikasi dan Desain terletak pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Prodi ini memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan ilmu komunikasi modern dengan nilai-nilai keislaman secara komprehensif dan kontekstual. Mahasiswa KAPI dibekali pemahaman mendalam tentang teori komunikasi, media massa, dan komunikasi digital. Di program studi komunikasi dan penyiaran Islam Unisnu Jepara, mahasiswa dibekali 4 keunggulan utama. Pertama, jurnalistik yang melatih kepekaan dalam mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi secara akurat, kritis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, broadcasting sebagai ruang pengembangan keterampilan produksi siaran radio, televisi, dan media digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang ketiga, public speaking untuk membentuk kemampuan komunikasi yang percaya diri, persuasif, dan beretika baik di ruang akademik maupun publik. Dan yang keempat, perfilman yang mengasah kreativitas visual melalui produksi konten audiovisual yang edukatif, inspiratif, dan bermakna. Untuk menunjang proses pembelajaran berbasis praktik, Fakultas Komunikasi dan Desain menyediakan fasilitas studio yang representatif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa KPI. Studio penyiaran radio Rifada, ruang produksi audiovisual, serta fasilitas editing menjadi sarana utama mahasiswa dalam mengasah keterampilan teknis. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang simulasi dunia kerja, sehingga mahasiswa terbiasa dengan standar profesional industri media. Fakultas Komunikasi dan Desain melalui program studi komunikasi dan penyiaran Islam berkomitmen mencetak generasi yang mampu berbicara dengan ilmu, berkarya dengan nurani, dan berdakwah dengan hikmah. Disinilah mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi bagian dari perubahan, menyuarakan kebaikan, membangun pemahaman, dan menghadirkan pesan yang mencerahkan bagi masyarakat. Baik, kembali lagi bersama kita di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke Bapak, melanjutkan perbincangan kita. Siap. Oke. Nah ini yang menarik Bapak, Malidah ini kan madrasah aliyah, Ya. tetapi ternyata tuh Malidah tuh mempunyai jurusan atau jalur keterampilan atau vokasi. Umumnya kan madrasah aliyah ya akademik dan keagamaan saja kan. Ya. Nah bahkan bekerja sampai dengan dunia industri, betul Bapak? Ya. Nah bagaimana ceritanya sebuah MA tuh bisa mempunyai jalur vokasi seperti itu? Apakah ini umum di MA lain atau justru menjadi identik dari MA Malidah? Ya, terima kasih Mbak. Oke. Terkait dengan madrasah kami, yaitu Oke. madrasah plus keterampilan. Oke. Ini memang unik karena di Kabupaten Jepara itu hanya 2 Mbak. Di MA Matolibudam Longgo dan MA Darul Ulum Progondo.
Ini merupakan program pemerintah nggih, tahun 2016-an mungkin nggih. Kisaran di era itu, di tahun itu, bahwa pemerintah mencoba nggih, ini terutama dari Kementerian Agama mencoba madrasah ini supaya lebih melebarkan sayapnya, tidak hanya menguasai ilmu agama, tapi paling tidak terampil juga di ilmu-ilmu umum, skill-skill yang harus dimiliki. Karena memang di agama itu kan ada semacam kayak pepatah itu ya, ilmu agama tanpa ilmu umum itu pincang, ilmu umum tanpa ilmu agama itu buta. Apa artinya? Jika orang hanya menguasai agama, maka kehidupan dunianya itu akan pincang. Dia tidak bisa menguasai teknologi, tidak terampil. Itu dalam apa ya, istilah cara agama itu mencari ma'isyah, mencari kehidupan, penghasilan itu lemah. Nah, makanya itu kita kuatkan di situ, dan pemerintah ini menyambut dengan pemikiran-pemikiran orang-orang di agama. Nah, ilmu umum tanpa agama itu buta. Orang-orang yang pinter teknologi, pinter umum, tidak dilandasi dengan agama yang kuat. Bisa kita lihat sendiri berapa banyak pejabat-pejabat yang korupsi itu. Ya, itu karena salah satunya dia pinter umum, tapi di agamanya, keimanannya dia tidak takut bahwa yang dilakukan itu berdosa dan mempunyai efek yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keduanya harus seimbang. Harus seimbang. Nah, makanya dengan itu alhamdulillah dari pendiri-pendiri pendahulu kami, yaitu almarhum Bapak Saiful Nasir, sebagai juga Bapak Dr. Sugiwanto, itu sebab Sugiwanto juga dosen UNIS juga di era awal-awal berdirinya. Ini juga itu ada ikhtiar dan disambut oleh kementerian, sehingga Kementerian Agama mengeluarkan SK Dirjen Pendis ya, Dirjen Pendidikan Islam. Ini nomornya ini saya 4924 tahun 2016, ini menunjuk 2 madrasah di Kabupaten Jepara menjadi madrasah plus keterampilan. Dan ini alhamdulillah dari awalnya madrasah ini ada pendampingan baik secara administrasi dan juga secara kebutuhan. Bahkan ini untuk menunjang itu ada usulan pendirian BLK itu Balai Latihan Kerja. Di situ ada otomotif dan juga ada yang lain. Ini tetapi seiring berjalannya waktu sampai sekarang ini memang karena keterbatasan dana dari pemerintah dan juga faktor yang lain, seakan-akan ini terbengkalai, Pak. Jadi yang masih eksis sampai sekarang adalah madrasah keterampilan itu yang masih di bawah naungan negeri yang istilahnya yaitu MAN. Nah, ini yang masih ada support dana, support perhatian. Bahkan kami ini sebetulnya masih ikut dalam satu grup WA madrasah plus keterampilan. Tapi yang memang itu tadi kami karena tidak ada support dana, sehingga ini banyak kegiatan-kegiatan yang dulu diikuti, misalnya ada penampilan produk itu ya, ada semacam pameran apa-apa seperti di Jakarta pernah, di Bandung pernah, di Surabaya. Ini karena memang keterbatasan dana, kami tidak ada support, ya kami menjalankan program itu sesuai dengan kemampuan kami. Maksimalnya kami hanya mendatangkan narasumber, tutor di area Jepara, dan juga nanti mengirim anak-anak yang PKL ini ke tempat-tempat dunia kerja, dunia industri. Berarti ini jalur vokasinya baru atau sudah dari awal berdirinya, Bapak? Dari awal berdiri kan 85. Nah, vokasinya ini berjalan mulai tahun 2016
17, 18 berarti itu. baru, Nggih. Nggih, sudah kira-kira ya 10 tahun kami sudah menjalankan program vokasi keterampilan ini. Nggih. Nah, secara teknis kan bagaimana siswa memilih atau dibagi antara jalur pendalaman akademik keagamaan dan jalur keterampilan. Ya. Di jalur keterampilan itu ada otomotif, Ya. multimedia, akuntansi, tata boga, dan tata busana. Ya. Betul. Nah, apakah keduanya tuh bisa dijalani bersamaan atau siswa tuh harus memilih salah satu, Bapak? Ya, terima kasih. Nggih. Mengenai program keterampilan ini sebelum ke situ Mbak ya, saya cerita dulu bahwa sistem perekrutan siswa baru ini kalau duluan namanya apa nggih? Kalau sekarang kan namanya PMBM. Kalau duluan PDB kira, sekarang PMBN, penerimaan murid baru madrasah karena itu istilahnya gitu. Lah ini sistemnya ini kami melakukan sosialisasi, Pak. Sosialisasi ke baik itu lewat media cetak kira, juga elektronik, ada flyer, ada lain sebagainya. Ini juga kami lakukan karena kami punya adik yaitu MTS, dan juga kami lakukan ke sana. Dan di madrasah kami itu sebetulnya tidak hanya keterampilan, intinya memang murni yaitu pendidikan umum dan agamanya itu yang terbungkus dalam kurikulum nasional itu. Nah, ini memang juga kami kuatkan karena ini juga yang mengangkat madrasah kami di level Jepara, bahkan di Jawa Tengah. Itu yang prestasi ya. Madrasah berprestasi. Makanya kami dari teman-teman kami punya inisiatif membuat kelas yang namanya kelas profetik. Kelas profetik itu apa? Kelas yang diisi oleh anak-anak yang mempunyai IQ, mempunyai SDM dan kemauan tinggi untuk mendalami ilmu pengetahuan yang nanti outputnya bisa terjaring di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di Jawa Tengah. Itu yang kelas profetik. Nah, kelas keterampilan ini sistemnya yaitu melalui tadi PMBM-nya. Jadi anak-anak kita arahkan, di situ kita sudah ada pilihan, Mbak. Mau milih apa di situ. Jadi waktu pendaftaran sudah tinggal nyentang. Saya milih otomotif, saya milih tata boga, saya milih tata busana, saya milih multimedia. Itu sudah tercentang. Dan nanti kami dari panitia tinggal memproses. Oh ini mengelompokkan yang profetik berapa, yang tata boga berapa, tata busana berapa. Itulah sistem yang kami jalankan selama ini. Jadi jalur vokasi kalau yang keagamaan itu tuh memang pasti ada atau gimana, Bapak? Nah, untuk yang keagamaan sudah pasti, Pak, include. Pasti ada. Karena apa? Mau tidak mau yang namanya siswa madrasah MA Matolib Luda sudah pasti harus mendapatkan keagamaan. Itu karena ini layanan standar kami. Karena kami punya kurikulum muatan lokal. Jadi harapannya anak ini nanti setelah lulus bisa tahlil, bisa imam sholat, bisa macam-macam. Ini layanan yang umum yang wajib dimiliki oleh anak, dikuasai oleh anak. Jadi jurusan itu sesuai anak, tapi keagamaan tetap harus ini karena ini madrasah. Nah, untuk yang kerjasama dengan dunia industri yang sudah dilakukan Malida, dalam prakteknya tuh bentuknya seperti apa saja? Lalu, apakah ada magang, Bapak? Atau pelatihan bersama, kunjungan industri, atau bahkan sampai pada penempatan kerja? Ya, terima kasih. Ini merupakan tindak lanjut, Mbak ya. Tindak lanjut dari madrasah kami, madrasah keterampilan, bahwa untuk mengaplikasikan ilmu yang dikuasai anak, kami juga perlu menerjunkan anak. Sharingnya satu ke narasumber, Pak. Jadi kami juga mengundang narasumber dari misalnya dinas perindustrian, dinas transmigrasi yang ada di Jepara untuk juga nanti memberikan penguatan materi-materi tentang itu. Yang kedua juga kami menerjunkan anak-anak ini untuk praktek
kerja lapangan. Karena ini kami juga paling tidak mengikuti SMK, Mbak. SMK itu ada PKL, kira. Itu juga yang ketiga kami juga kunjungan ke dunia industri, dan ini juga kami lakukan setiap tahun. Setiap tahun kami melakukan kunjungan industri ini ke rata-rata ke Jogja, ke Jogja. Ini juga yang kelas 12 sudah kemarin ke Kaos Oblong Mas ya. Kaos Oblong, bagaimana cara membuat, memproduksi ini bersamaan dengan program profetik kami yang itu kunjungan kampus. Nah, untuk PKL ini kami lakukan setiap tahun. Alhamdulillah tahun ini kami mengirim dari kelima keterampilan ini ke 68 DUDI. 68 dunia industri, baik itu tata boga, busana, otomotif dan sebagainya. Antara lain juga ke dinas-dinas di Jepara, juga ke Astra. Ini juga kami lakukan. Dan alhamdulillah ternyata tanggapannya bagus. Anak-anak kita juga bisa melaksanakan instruksi, bisa menyesuaikan adaptasi di sana dengan baik. Nah, dari jalur keterampilan ini, apakah ada data atau cerita konkret siswa yang setelah lulus tuh benar-benar bekerja, Bapak, sesuai dengan bidang keterampilan yang dipelajari di Malida? Seberapa besar peluangnya? Ya, terima kasih. Ini juga yang menjadi PR kami, Mbak. Karena memang kami ini ya untuk tracking yang kerja ini memang belum maksimal, tapi sebagian besar anak-anak yang sudah magang, sudah PKL di situ, ini kalau yang baik, dinilai baik dan cakap, ini pasti diambil. Dan ini sudah beberapa kali, terutama ini yang favorit kan di Astra. Astra Honda yang sebelah Masjid Agung Jepara itu ya. Nah, di situ pernah siswa kami itu mau dijadikan dijadikan karyawan tetap dengan seleksi itu. Itu juga pernah. Nah, kalau di level-level yang lain, misalnya di dunia percetakan, di multimedia, itu langsung. Karena situ kan ada penilaian. Siswa yang aktif dengan kemampuan yang maksimal pasti direkrut ini. Tapi juga berbenturan dengan anak-anak. Kadang anak itu senang kuliah, Mbak. Sehingga tawaran itu ditolak. Tawaran untuk kerja ditolak. Buat lihat tawarannya. Ya, itu yang terjadi, ngaten. Berarti memang sudah mempunyai skillnya dan banyak juga tawaran ternyata. Nah, kalau dibandingkan dengan madrasah yang murni akademik atau SMK yang murni vokasi, menurut Bapak apa yang membuat model 2 jalur di Malida ini lebih unggul atau lebih relevan untuk siswa sekarang? Tapi jawabannya disimpan terlebih dahulu. Siap. Kita lanjut di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Selamat datang di Unisnu Jepara, tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu. Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan.
Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka. Here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas, kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah, Bapak melanjutkan pertanyaan kita tadi, yaitu kalau dibandingkan dengan madrasah yang murni akademik atau SMK yang murni vokasi, menurut Bapak apa yang membuat model 2 jalur di Malida ini lebih unggul dan relevan? Seperti itu. Ya. Dengan program di MA ini ada dua program minimal ya, yaitu dari program yang nasional dan program keterampilan ini malah memang lebih menarik daya tarik dari wali murid maupun siswa. Walaupun selama ini yang kelas keterampilan tidak disupport, Pak. Tidak ada support dari pemerintah. Saya kemarin juga sharing-sharing dengan teman-teman di Jawa Tengah itu sama jawabannya. Kami yang swasta memang tidak ada support. Jadi berjalan sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing madrasah. Lah keuntungan bagi anak-anak kami, bagi masyarakat, wali murid, pengguna dari jasa madrasah ini, yaitu anak-anak mempunyai 2 keilmuan. Ilmu secara umum, yaitu kurikulum, dan juga terampil. Jadi bisa pinter dan terampil. Nah, ini yang menjadi impian masyarakat. Ya cuma mungkin ada hal yang perlu kita
angkat, yaitu branding. Branding dari MA kita mungkin masih perlu kita angkat lagi. Nah, karena memang MA ini berbeda dengan SMK. Karena SMK ini kan memang sudah program dari pemerintah, sarana, fasilitas ini sudah lengkap. Tidak, kami memang cara istilahnya Jawane podo entuke podo mlakune, Mbak. Pembelajaran di umum, agama, kurikulum nasional, kurikulum muatan lokal jalan, dan juga keterampilan juga jalan. Intinya kami disupport masyarakat, banyak masyarakat yang tertarik dengan ini, dan juga hasilnya pun anak-anak bisa langsung kerja. Jadi walaupun MA tetap nggak ketinggalan di MA, tapi juga nggak ketinggalan di SMK. Nah, di Malida itu ada program Mata Muda untuk mahasiswa baru, atau Pentama. Tapi ini bukan sekedar orientasi siswa baru, tetapi juga untuk membangun karakter atau persaudaraan sejak awal. Bisa dijelaskan seperti apa prosesnya, Bapak? Terima kasih. Sebuah keharusan dalam lembaga pendidikan ketika siswa baru, anak-anak yang baru ini perlu dikenalkan tentang budaya madrasah, lingkungan madrasah ini harus dikenalkan. Istilah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak cinta itu. Memang harus dikenalkan dulu apa yang ada di madrasah, apa yang ada di aliyah itu kita kenalkan. Kalau dulu namanya mat sama, masa ta'aruf siswa madrasah. Nah, ini yang sekarang diganti dengan mata muda, masa ta'aruf murid madrasah. Ini juga kami dari madrasah juga mendapatkan juklak-juknis dari Kementerian Agama. Jadi materi apa yang harus kami sampaikan ke anak, ada budaya sekolah, ada tata tertib, ada macam-macam. Ini juga sudah kami berikan dan kami jadwalkan. Biasanya untuk mata muda ini dijadwalkan lebih awal, tergantung lembaga pendidikannya. Ada yang 1 hari sebelum hari masuk resmi nasional, ada yang 2 hari, ada yang berapa. Nah, ini untuk sekarang ada aturan harus 5 hari, 4 hari, 5 hari. Dan ini juga sudah kami lakukan. Alhamdulillah berjalan dengan baik tanpa ada kendala, termasuk di situ ada materi-materi yang namanya anti perundungan, terus sekolah. Kalau ada anak-anak yang punya keterbatasan itu diferensiasi itu juga kami lakukan. Ini itu yang mata muda. Kalau yang pentama ini penerimaan tamu ambalan. Ini digunakan juga dalam membentuk karakter anak, karena program-program yang ada di sekolah ini juga antara lain pramuka itu membentuk karakter, kebersamaan, tolong-menolong, disiplin. Juga di situ kita tanamkan. Makanya pentama ini juga kami lakukan. Dan kegiatannya memang satu rentetan. Nah, satu rentetan dengan mata muda. Biasanya ini tergantung sekolah masing-masing, bisa dilakukan ada bahasanya perkemahan, perkemahan dan api unggun dan sebagainya. Ini program-program yang mata muda pentama yang ada di MA Malida. Nah, tadi kan jenengan ngomong ada anti perundingan. Nah, ternyata di Malida itu juga aktif melakukan sosialisasi tentang bullying. Apa yang mendorong sekolah itu cukup serius menyikapi isu ini, Bapak, dan bagaimana penanganannya di lapangan? Ya, kita dalam madrasah menjalankan program ini memang kita menyadari bahwa manusia, siswa yang datang kepada kami itu dengan berbagai latar belakang kemampuan, latar belakang fisik, dan itu kita hargai karena Allah sendiri menciptakan manusia itu kan berbeda-beda. Dalam Al-Hujurat ayat 13 itu kan disebutkan bahwa
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan dan menciptakan dengan suku bangsa yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda. Lah, tujuannya apa? Kita mengambil lita'arafu untuk saling mengenal, saling mengisi. Nah, ini juga kami kuatkan. Kami ambil dasarnya di situ, Pak. Sehingga dalam melaksanakan pembelajaran kami juga menguatkan dengan memahami bahwa manusia punya karakter yang berbeda, fisik yang berbeda, dan ini juga memang sudah ada arahan dari pemerintah bahwa harus melindungi anak-anak yang berkebutuhan khusus, terus termasuk bullying, karena bullying ini sudah menjadi menjadi bahasa yang sudah dilazimkan di sekolah-sekolah. Sekarang bullying itu ada yang verbal, ada yang macam-macam dengan menyebutkan fisik, ya, bullying fisik dengan misalnya dengan si gembrot, yaitu salah satunya, dengan bagaimana juga yang non verbal, misalnya dengan menyebut nama orang tua. Ini juga yang terjadi. Nah, makanya ini juga kami kuatkan. Itu termasuk hal yang tidak baik, termasuk ghibah, termasuk dosa. Jadi di madrasah ini kami lebih menguatkannya itu lebih bisa maksimal karena ada dasar hukumnya. Dasarnya tidak hanya pemerintah tapi tinjauan dari sisi religius agamanya itu. Oh, orang yang bullying itu loh dosa, mengecewakan orang lain, mengecilkan orang lain, gitu. Nah, bagaimana Malida tuh menyeimbangkan pembinaan karakter yang berbasis pesantren dan keagamaan dengan tantangan pergaulan siswa yang zaman sekarang ngeten lagi. Terus termasuk media sosial dan tekanan dari lingkungan pergaulan. Ini terus makasih untuk yang dilakukan madrasah. Ini kan banyak sekali terkait dengan antisipasi bullying, kira itu menguatkan karakter saling menghormati, saling menghargai dengan sopan santun, dengan akhlakul karimah. Ini juga perlu, karena apa? Ini yang perlu dikuatkan, dan juga ini kami juga melihat dari dari sisi-sisi yang lain bahwa ini harus diatasi terkait dengan bullying dan lain sebagainya. Terutama ini kan ada undang-undang anti perundungan dan sebagainya, dan madrasah harus mengambil itu sebagai sebagai poin yang harus dikuatkan di madrasah ini. Nah, kalau kita membayangkan Bapak Malida 5-10 tahun ke depan, arah pengembangan apa yang paling ingin dicapai baik dari sisi akademik, keterampilan maupun pembinaan karakter? Ya, terima kasih. Untuk ke depan, Mbak, ini memang kita jika ingin maju, kita harus melihat ke depan, tantangan ke depan, juga kebutuhan ke depan, kebutuhan pasar. Kita harus bisa mengikuti, karena apa? Jika kita tidak mengikuti maka nanti kita akan tertinggal, tidak diminati masyarakat. Itu yang tidak kita harapkan. Untuk itu ke depan yang tantangannya satu di bidang akademik, kita harus menguatkan pembelajaran itu, bagaimana bisa maksimal, bagaimana bisa anak-anak ini tergugah untuk bisa lebih aktif, lebih produktif, menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif, sehingga anak-anak ini nanti harapannya mampu bersaing lebih-lebih di dunia akademik ini. Ketika anak-anak sekolah bisa mengangkat nama madrasah, event-event lomba yang diikuti, kegiatan-kegiatan yang diikuti bisa memperoleh hasil, yaitu juara yang bisa mengangkat nama baik madrasah. Begitu juga yang kedua, ini dari sisi output siswa. Ketika lulus dari MA Matolibul Huda Melongo, anak-anak ini bisa diharapkan mampu melanjutkan ke
perguruan tinggi. Nah itu karena dari kami grade-nya ini setiap tahun anak-anak yang diterima di perguruan tinggi ini sangat banyak sekali. Karena apa? Ini juga ikhtiar-ikhtiar kami lakukan itu maksimal, Mbak. Misalnya dengan pendampingan di madrasah itu ada yang namanya pendampingan untuk TKA. Zaman sekarang itu ada TKA yang wajib, tes kemampuan akademik yang di program pemerintah ini sebagai dasar anak-anak masuk di perguruan tinggi. Bahkan dunia kerja TKA juga digunakan. Ini mengukur kemampuan IQ-nya. Ini juga ada pendampingan UTBK. UTBK itu bagaimana nanti anak-anak bisa mengerjakan soal tes seleksi perguruan tinggi. Juga layanan madrasah ini mengantarkan anak ke tempat tes, Mbak, di Semarang sana. Ini juga kami lakukan. Dan ini diakui masyarakat. Tidak banyak sekolah yang mau mengantarkan. Kemarin alhamdulillah untuk tes UTBK ya, ada kisaran hampir 50 anak. Dari separuhnya ini diantarkan madrasah karena keterbatasan kemampuan orang tua untuk mengantar. Dan ini kami tempuh. Tujuannya apa? Salah satu brandingnya nanti Sekolah Nong Aliyah Melonggo bayi, engko didampingi sampai tes diterake sampai lokasi dan juga didampingi. Itu sebagai support system di sekolah. Itu dari sisi akademik. Yang kedua dari sisi keterampilan. Keterampilan juga kami kuatkan dengan berbagai ekstra yang ada. Ada 20-an ekstra yang kami lakukan, baik itu olahraga maupun seni. Ini juga kami kuatkan supaya anak-anak ini zaman sekarang kan ngegame gitu ya. Nah, dengan ekstra ini anak meninggalkan HP, bisa ada kesibukan yang terarah. Atau juga zaman-zaman Gen Z ini kan dengan menghindari komunikasi yang intens dengan lawan jenis itu juga kami kuatkan. Jadi ada ekstranya, ada tilawah, ada olahraga, ada macam-macam ini juga kami lakukan. Juga di prestasi kami dorong anak-anak untuk bisa mengikuti lomba-lomba. Ada OSN, ada macam-macam, ada OMNU, lomba mapel dan sebagainya. Ini program-program kami yang kuatkan untuk menyiapkan generasi Malida yang terbaik. Nah, pertanyaan terakhir nih Bapak. Apa pesan Bapak untuk para orang tua yang sedang mempertimbangkan menyekolahkan anaknya di madrasah dengan model seperti Malida? Ya, ini pesannya pada orang tua. Zaman sekarang ini banyak sekolah, tapi belum tentu sekolahnya ini mampu mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang pinter umumnya, juga kuat imannya, juga terampil skillnya. Nah ini, salah satunya yang kami layani di madrasah ini adalah madrasah aliyah plus keterampilan, yang di situ sudah ada keilmuan agamanya yang kuat, pondasi keimanan yang kuat, akidah yang kuat, pembiasaan yang maksimal, ada tadarus, ada doa asmaul husna, ada mahal qiyam, ya. Ini kami kuatkan setiap paginya, ada khatmil Quran, ada layanan tahfidz, anak-anak yang ingin tahfidz itu juga kami kuatkan. Lah, ini orang tua, jika panjenengan semua ingin sukses anaknya, sukses di bidang agama, sukses di bidang umum, ya Madrasah Aliyah Mathalibul Huda Melonggo salah satu pilihannya. Jadi anak yang mengantarkan menjadi anak yang skill, tampil, dan solih-solihah. Nah seperti itu Sobat KPI, kalau ingin menyekolahkan anaknya yang ingin bukan hanya tentang pendidikan, tetapi juga keterampilan, Malida bisa menjadi solusinya. Terima kasih Bapak atas waktunya, terima kasih atas ceritanya 41 tahun Malida yang sangat kita apresiasi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikut meramaikan. Mohon maaf, saya Tina Jalmaburo izin pamit undur diri dan tetap pantau Bincang Pagi di episode selanjutnya. Pastinya episode selanjutnya pasti akan lebih seru lagi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.